Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aulia Rahmi dari kelompok 3 Struktur dan Perkembangan Hewan akan mempresentasikan hasil praktikum saya mengenai anatomi dari insekta dan cephalopoda. Berikut adalah hasil praktikumnya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil praktikum struktur dan perkembangan hewan dengan objek invertebrata. Untuk spesimen yang saya gunakan, yaitu ada belalang, yaitu Homocestus viridulus, dan ada cumi-cumi, yaitu Mastigotheusis flammea. Untuk alat yang dibutuhkan dalam praktikum, ada cutter atau silet atau gunting atau pisau bedah, kemudian ada baki, ada kain lap, pinset, jarum warna-warni, sarung tangan karet, kamera, dan alat tulis. Untuk objek yang pertama yaitu ada belalang atau Homocestus viridulus. Belalang adalah termasuk kelompok insekta dan memiliki ciri khas berupa kaki belakangnya yang besar dan kuat yang digunakan untuk melompat. Belalang juga memiliki 2 pasang sayap. Untuk bagian morfologi dari belalang itu sendiri, ada kepala yang bisa ditunjukkan dengan kursor, ini kepala, kemudian ada bagian dada, dan ada bagian perut. Kemudian ada bagian mata. Belalang memiliki 2 pasang mata, yaitu ada mata tunggal yang lebih kecil, yang terletak di sebelah dalam mata majemuk, dan ada mata majemuk yang berukuran lebih besar dan memiliki ribuan lensa. Kemudian ada antena yang difungsikan sebagai alat peraba oleh belalang. Kemudian ada mulut yang tentu saja digunakan sebagai tempat memasukkan makanan. Kemudian ada sayap. Jadi belalang ini memiliki 2 pasang sayap. Ada sayap luar yang bersifat kokoh yang sebenarnya tidak digunakan untuk terbang. Dan ada sayap dalam yang lebih rapuh dan tipis yang sebenarnya digunakan untuk terbang. Jadi fungsi dari sayap luar ini adalah melindungi sayap dalam yang lebih rapuh agar tidak rusak. Kemudian ada kaki. Belalang memiliki 3 pasang kaki, 2 pasang yang kecil digunakan untuk berjalan dan 1 pasang ini yang besar digunakan untuk melompat. Kemudian belalang memiliki ovipositor. Belalang betina hanya belalang betina yang memiliki ovipositor yang digunakan untuk meletakkan telur di daun ketika si betina menghasilkan telur. Seperti itu. Kemudian untuk kelengkapannya, kepala, dada, perut, mata, tunggal, dan majemuk, untuk antena, mulut, sayap, luar dan dalam, kaki, dan ovipositor semuanya ada pada spesimen. Kemudian selanjutnya untuk bagian muskularis, di sini kita dapat melihat bahwa ini adalah bagian tibia dari kaki kecil belalang atau kaki depannya, dan ada seperti serabut otot yang melekat. Ini merupakan otot dari femur belalang. Jadi yang dapat diamati dari bagian muskularisnya adalah otot femur. Selanjutnya untuk bagian skeletal, itu belalang seperti yang kita tahu adalah hewan yang memiliki exoskeleton. Jadi skeletonnya atau rangkanya itu berada di luar seperti ini. Semuanya ini dibalut dengan exoskeleton. Kemudian untuk bagian-bagiannya itu ada yang pertama itu kepala, kemudian ada protoraks, kemudian ada metatoraks, maksud saya mesotoraks, kemudian ada metatoraks pada bagian sini. Sebelum sampai ke belakang ini adalah abdomen. Kemudian ada 2 pasang kaki jalan. Di sini ada 4 pasang. Kemudian ini seperti yang saya katakan di slide sebelumnya, itu ada sayap bagian luar yang keras dan sayap bagian dalam yang digunakan untuk terbang. Kemudian ada 1 pasang kaki lompat yang semuanya terdiri atas femur dan tibia. Juga ada femur dan tibia.
Begitu juga dengan dua pasang kaki jalan, terdiri atas femur dan tibia juga. Kemudian ada duri-duri yang sebenarnya digunakan untuk melalang saat hinggap di batang pohon, sehingga belalang tersebut tidak meluncur ke bawah. Jadi untuk bagian skeletal, kelengkapannya ada exoskeleton, protoraks, mesotoraks, metatoraks, dua pasang kaki jalan, femur dan tibia, satu pasang kaki lompat, femur dan tibia, kesemuanya itu ada di dalam spesimen. Selanjutnya adalah bagian dari respirasi. Untuk bagian respirasi itu sendiri, yang kita tahu bahwa insekta berespirasi dengan trakea. Jadi setelah dibelah, tampaklah ada bagian putih-putih yang terdapat dari ujung, mulai dari ujung sini sampai ke ujung sini, yang sebenarnya adalah merupakan tubulus-tubulus atau tabung-tabung trakea yang terdapat pada belalang, yang difungsikan untuk mengalirkan udara langsung kepada organ. Jadi belalang tidak menggunakan cairan darah seperti manusia kita mamalia untuk mengedarkan oksigennya, namun langsung melalui tabung-tabung trakea ini. Dan untuk jalur masuknya itu di setiap ruas abdomennya dia memiliki spirakel, yaitu lubang yang difungsikan untuk tempat masuknya udara. Jadi untuk kelengkapannya ada spirakel dan tabung trakea itu ada kedua-duanya pada spesimen. Kemudian ada bagian digestifum, seperti yang dapat kita lihat pada bagian digestifum ini ada bagian yang besar di sini yang berwarna sedikit gelap. Ini merupakan tembolok dari belalang tersebut. Jadi ini adalah tempat belalang untuk menyimpan makanannya setelah dicerna di mulut, sehingga harus disimpan dulu di tembolok. Kemudian seperti yang dapat kita lihat di sini, ada kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan yang digunakan untuk belalang tersebut untuk mencerna makanannya. Dan tepat di sebelahnya ini merupakan lambung. Kemudian struktur panjang di sini itu adalah usus dan sampai kepada anus yang terletak di ujung bagian posteriornya. Jadi dekat dengan ovipositor adalah anus. Jadi untuk kelengkapannya itu tembolok, kelenjar pencernaan, lambung, usus, dan anus kesemuanya ada di dalam kesemuanya ada pada spesimen. Selanjutnya ada untuk bagian ekskresi itu seperti yang dapat kita lihat pada bagian sini ada 1, 2, 3 bagian yang gelap ini. Itu adalah merupakan pembuluh malpighi. Pembuluh malpighi yang digunakan oleh insekta yaitu belalang untuk mengekskresikan zat-zat sisa yang akan dibuang dari tubuhnya. Jadi ini merupakan pembuluh malpighi. Jadi untuk kelengkapannya ada pembuluh malpighi itu ada pada spesimen. Kemudian ada alat indera. Untuk alat indera sendiri pada belalang yang dapat diamati itu adalah mata tunggal yang terletak di bagian depan. Kemudian ada mata majemuk, ini bagian yang besar. Mata majemuk ini memiliki ribuan lensa sehingga dapat meningkatkan penglihatan dari si belalang tersebut. Kemudian ada membran tipani bagian sini yang fungsinya seperti telinga bagi si belalang sehingga untuk getaran suara masuk melalui membran timpani ini dan belalang dapat mengetahui respons berupa suara. Kemudian ada antena yang tadi sudah dijelaskan yang difungsikan untuk alat perasa bagi si belalang tersebut. Kita lanjut kepada spesimen kedua yaitu ada cumi-cumi atau Mastigotorsis flammea. Untuk cumi-cumi adalah termasuk kelompok cephalopoda dengan ciri khas dengan mantel tubuhnya yang besar dan mengandung organ-organ visceral. Kemudian cumi-cumi itu bergerak dengan memompa air ke dalam mantelnya melalui sifon. Jadi untuk bagian morfologi yang dapat diamati pada cumi-cumi itu ada yang pertama adalah bagian ventral, bagian depan dari cumi-cumi, kemudian ada bagian dorsalnya. Ada sirip, jadi tonjolan ini adalah merupakan sirip dari si cumi-cumi tersebut.
Jadi cumi-cumi memiliki sirip yang memang difungsikan sebagai alat kendali ketika akan berenang di dalam air. Kemudian ada mantel, ini struktur yang panjang dari mulai sini sampai ke sini adalah mantel yang difungsikan untuk tempat masuknya air, sehingga mantel ini nanti akan berkontraksi dan relaksasi sehingga cumi-cumi itu dapat meluncur untuk pergerakannya. Kemudian ada sepasang mata, lalu ada sifon. Tonjolan ini merupakan sifon yang tempat masuknya air ke dalam mantel, yang nanti juga akan membantu dari pergerakan si cumi-cumi tersebut. Kemudian ada cincin penghisap, yang di sini adalah bagian awal dari digestifum cumi-cumi tersebut. Kemudian ada tentakel yang panjang dan ada kaki. Jadi untuk kelengkapannya ada bagian ventral, dorsal, sirip, mantel, sepasang mata, sifon, cincin penghisap, tentakel, dan kaki. Yang keseluruhannya itu ada pada spesimen. Kemudian ada bagian integumen. Jadi apabila kita lihat dengan dekat di bagian sini ada titik-titik yang seperti memberikan warna kepada kulit dari si cumi-cumi ini atau mastigo ya pada cumi-cumi ini. Jadi titik-titik ini dinamakan sebagai kromatofor. Kromatofor ini ada titik-titik yang sebenarnya bisa berkontraksi. Jadi dia bisa membesar dan mengecil dan mengubah warna keseluruhan dari mantel si cumi-cumi ini. Sehingga cumi-cumi ini dapat beradaptasi dengan lingkungannya seperti berkamuflase begitu. Sehingga titik-titik ini sangat berguna bagi si cumi-cumi untuk kamuflase. Jadi untuk bagian integumen yang dapat terlihat itu adalah kromatofor yang ada pada cumi-cumi yang kita bedah. Kemudian untuk bagian muskularis itu ada otot mantel yang besar ini yang difungsikan untuk pergerakan saat berenang. Jadi air masuk lewat sifon yang terdapat pada bagian dorsal, kemudian air akan keluar melalui celah ini dan cumi-cumi dapat bergerak ke depan. Untuk sirip yang dapat difungsikan sebagai alat pengatur arah ketika cumi-cumi berenang, dan otot kaki. Jadi untuk bagian-bagian muskularis yang dapat terlihat adalah otot mantel, sirip, dan otot kaki yang keseluruhannya ada pada spesimen. Kemudian untuk bagian skeletal, jadi cumi-cumi ini seperti yang kita tahu adalah invertebrata. Cumi-cumi tidak memiliki tulang belakang sehingga dan berbeda dengan gastropoda pada umumnya seperti siput yang mempunyai cangkang. Cumi-cumi ini tidak memiliki perlindungan luar tubuhnya, namun dia memiliki sebuah struktur yang seperti plastik yang dinamakan pen. Jadi pen ini sebenarnya terletak di bagian dalam, sebelum dibelah dia terletak di bagian sini. Dan pen ini berfungsi sebagai pemberi bentuk tubuh dari si cumi-cumi ini agar dia tidak 100% lunak seperti itu, sehingga dia memiliki sebuah struktur yang membuat memberikan bentuk pada tubuhnya, yaitu pen ini bisa dianggap sebagai tulang belakang bagi si cumi-cumi tersebut. Jadi ada pen, kemudian ada bagian respirasi. Di sini dapat kita lihat ada dua untai yang merupakan insang dari cumi-cumi. Jadi cumi-cumi memiliki sepasang insang di sini yang digunakan cumi-cumi untuk bernafas. Jadi air yang masuk nanti oksigennya akan difusikan di bagian sini dan karbon dioksida akan difusikan keluar melalui insang ini. Jadi ada sepasang insang pada spesimen kita. Kemudian ada bagian digestifum. Untuk bagian digestifum ini sendiri, yang pertama ada beak. Jadi beak ini sebenarnya terletak di bagian sini, ada ototnya. Kemudian ketika dikeluarkan bentuk ini, dan dia memang terlihat seperti paruh pada burung yang difungsikan oleh si cumi-cumi ini untuk menangkap mangsanya. Jadi mangsa yang sudah masuk ke sini tidak bisa keluar lagi karena ditahan oleh beak ini. Kemudian ada struktur yang panjang, ini adalah esophagus.
esophagus pada cumi-cumi. Kemudian ada kantung tinta yang difungsikan cumi-cumi sebagai alat pertahanan diri. Jadi kantung tinta ini akan mengeluarkan tinta yang akan digunakan cumi-cumi sebagai pengalih perhatian dan cumi-cumi itu dapat kabur dari bahaya yang mengintainya. Kemudian di sini ada gonad, ada kelenjar gonad dan ada glandula nidamental yang merupakan kelenjar yang hanya ada pada cumi-cumi betina. Jadi spesimen yang kita gunakan adalah spesimen betina. Begitu. Kemudian untuk bagian digestifum kelengkapannya ada big esophagus, kantung tinta, gonad, dan glandula nidamental. Itu keseluruhannya ada pada spesimen yang kita lihat. Kemudian untuk transportasi itu ada sepasang jantung bronkial yang bagian sini, satu di sini dan satu di sini. Itu adalah jantung bronkial yang sebenarnya juga sebelum dipisahkan dari rongga visceral itu dia berhubungan langsung dengan insang. Jadi di sini insang tadinya, kemudian ada jantung bronkial, dan jantung asli dari si cumi-cumi ini adalah jantung sistemik yang bagian ini yang sedikit kekuningan, yang fungsinya seperti jantung asli itu memompa cairan tubuh dari si cumi-cumi ini dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh cumi-cumi tersebut. Jadi di sini ada jantung sistemik dan sepasang jantung bronkial. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk cumi-cumi memiliki 3 buah jantung, sepasang jantung bronkial dan satu jantung sistemik. Yang keduanya itu ada pada spesimen yang kita gunakan. Kemudian untuk alat indranya sendiri, ini adalah lensa pada mata yang saya ekstrak dari mata cumi-cumi tersebut. Jadi lensa ini sangat mirip dengan lensa manusia. Salah satu keunikan dari cumi-cumi adalah dia memiliki lensa mata yang sangat mirip dengan lensa mata manusia. Jadi untuk bagian indera itu ada mata, yaitu ada lensanya. Mungkin sekian hasil dari praktikum pengamatan anatomi dari SPH yang saya lakukan. Untuk maaf atas kesalahan dan khilafan. Semoga video ini menambah ilmu kita semua. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.